Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 7 golongan pengikut Dajjal yang muncul di hari kiamat, di antaranya ada yang fasih baca Al-Quran. Kiamat adalah suatu peristiwa yang pasti terjadi. Meski sampai saat ini tidak ada yang tahu kapan waktu pasti mengenai kapan terjadinya kiamat, namun telah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadits mengenai tanda-tanda hari kiamat. Oleh karena itulah, kita sebagai Muslim wajib mengimani datangnya hari kiamat. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak mengimani hari kiamat. Ada banyak tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Dari sejumlah tanda-tanda tersebut, yang paling diantisipasi adalah munculnya sosok Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi dan akan menawarkan surga dan neraka kepada orang-orang. Menjelang hari kiamat, Dajjal akan muncul dan mengaku sebagai Tuhan dan berusaha mempengaruhi orang untuk mengikuti keinginannya. Akan ada banyak orang yang tertipu oleh Dajjal dan menjadi pengikutnya. Disebutkan ada 7 golongan orang yang menjadi pengikut Dajjal. Namun sebelum membahas 7 golongan pengikut Dajjal, penting bagi kita untuk memahami siapa sebenarnya sosok Dajjal. Siapakah sosok Dajjal? Dajjal adalah sosok yang akan menjadi fitnah terbesar di hari kiamat. Dia akan datang menjelang hari kiamat dengan mengaku sebagai Tuhan. Sebelum Dajjal muncul, akan terjadi kemarau panjang yang menyengsarakan semua makhluk hidup. Ketika Dajjal datang, dia akan menurunkan hujan, membuat bumi menjadi subur. Tidak hanya itu, Dajjal juga menghidupi orang yang sudah mati. Banyak orang akan terpukau oleh setiap kemampuan yang ditunjukkan oleh Dajjal. Orang-orang tersebut bahkan akan menjadi pengikutnya dan menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Namun hanya orang yang beriman dan syaleh yang tidak akan terjebak dalam tipu daya Dajjal. Orang-orang yang menjadi pengikut Dajjal pada masa itu akan mendapatkan kenikmatan layaknya surga. Sebaliknya, orang-orang yang menentang Dajjal akan disiksa bahkan dibunuh. Namun kenikmatan atau surga yang diperoleh para pengikut Dajjal sebenarnya adalah neraka bagi Allah dan orang-orang yang beriman. Sebaliknya, siksaan pedih atau neraka bagi Dajjal sebenarnya adalah surga bagi orang-orang beriman. Dajjal dapat dikenali dari ciri-cirinya yang tampak secara fisik. Sosok Dajjal yang digambarkan hadis Rasulullah ini sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Berikut adalah 7 golongan pengikut Dajjal. Golongan pertama yang akan menjadi pengikut Dajjal menjelang hari kiamat adalah orang-orang Yahudi. Hal ini didasarkan para hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Ashbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya jumlah pengikut Dajjal. Jika di Ashbahan saja Dajjal memiliki 70.000, maka ada kemungkinan bahwa pengikut Dajjal lebih dari itu karena masih ada kemungkinan ada pengikut di wilayah lain. Sementara itu, penyebutan orang Yahudi bisa dilihat dari kejadian-kejadian di dunia sekarang ini hingga akhir zaman. Seperti diketahui, orang Yahudi adalah kaum yang dikenal gemar membunuh para nabi untuk menguji kenabiannya. Kerusakan-kerusakan yang banyak didalangi orang-orang Yahudi sepanjang zaman kelak akan bertemu dengan muara kerusakan yang dibawa Dajjal. Golongan yang kedua adalah kelompok Khawarij. Menariknya, golongan kedua ini merupakan kelompok yang di dalamnya banyak orang yang fasih membaca Al-Quran. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Kelompok Khawarij sebenarnya adalah orang Islam juga, hanya saja mereka adalah orang Islam yang tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam
dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu, dan lain sebagainya. Golongan ketiga yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah para pelaku bid'ah. Hudzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal, hadis riwayat Abu Daud. Golongan keempat yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah para wanita. Para wanita adalah kaum yang rentan terhadap fitnah Dajjal berdasar hadits riwayat Ahmad. Bahkan nantinya ada orang yang sampai mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah. Hal itu dia lakukan agar mereka tidak termakan fitnah Dajjal. Hadits riwayat Ahmad yang menyebutkan bahwa kaum wanita adalah kelompok yang rentan terhadap fitnah Dajjal tidak bermaksud untuk merendahkan mereka. Ini karena banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Apalagi tipu daya Dajjal tampak sangat nyata. Dajjal dapat mengubah api menjadi air, begitu pula sebaliknya. Golongan berikutnya yang menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat tentu saja setan. Dalam hadits riwayat Amr bin Ash radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadits tersebut diperkirakan bahwa setan-setan ini akan keluar menjelang atau ketika Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang menyebarkan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Golongan keenam yang akan menjadi pengikut Dajjal di hari kiamat adalah kelompok tukang sihir, dukun, dan semacamnya. Di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun, dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Golongan ketujuh yang akan menjadi pengikut Dajjal kelak di hari kiamat adalah mereka yang gemar mengikuti hawa nafsunya. Golongan ini sebenarnya menyadari bahwa Dajjal sebenarnya merupakan sosok yang penuh tipu daya, akan tetapi mereka tidak mampu bersabar dalam menghadapi fitnahnya. Akibatnya mereka terhasut dan menjadi pengikut Dajjal.